Perang Mu'tah merupakan peperangan terbesar yang dialami kaum muslimin semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi lain, peperangan ini juga merupakan jalan pembuka untuk menaklukkan negeri-negeri kaum musyrik yang menghalangi dan memusuhi dakwah Islam. Setelah perjanjian Hudaibiyah disepakati, Rasulullah mengirimkan surat-surat dakwah sekaligus berdiplomasi kepada para penguasa negeri yang berbatasan dengan Jazirah Arab, termasuk kepada Heraklius Kaisar Bizantium Romawi Timur pada masa itu. Pada tahun ke-7 Hijriah, atau 628 Masehi, Rasulullah menugaskan Al-Harits bin Umair untuk mengirimkan surat dakwah kepada Gubernur Syam di Basra, bernama Hanits bin Abi Syamr Al-Ghassani, yang baru diangkat oleh Kekaisaran Romawi Timur. Di tengah perjalanan, Al-Harits dicegat oleh Syurabil bin Amr Al-Ghassani, seorang gubernur wilayah Balka di Syam, yang memerintah di bawah kekuasaan Kaisar Bizantium Romawi. Al-Harits ditawan dan diikat oleh Syurabil, kemudian dibawa ke hadapan Kaisar untuk dipenggal lehernya. Dan pada tahun yang sama, utusan Rasulullah pada Banu Sulaiman, di daerah Dat al-Tal sekitar negeri Syam, juga dibunuh oleh penguasa sekitar. Sebelum peristiwa itu, tidak pernah seorang utusan dakwah yang diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibunuh dalam misinya. Dalam perjanjian perang yang disepakati pada masa itu, dilarang membunuh utusan, termasuk di sini adalah pengirim surat, konselar, dan utusan lainnya. Maka, jika utusan dibunuh, itu berarti tantangan perang. Mengetahui kabar tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan menyambut tantangan perang pihak Kekaisaran Bizantium Romawi Timur. Walaupun kala itu, Kekaisaran Bizantium merupakan kekuatan adidaya selain Kisra di Persia. Maka terkumpullah 3.000 orang pasukan muslim, yang merupakan para sahabat Rasulullah, untuk mendukung peperangan menghadapi bangsa Rum. Sebelum Perang Mu'tah, belum pernah diberangkatkan pasukan tempur sebanyak itu, jumlah yang menyamai pasukan tempur pada Perang Handak atau Perang Ahzab. Rasulullah kemudian menunjuk 3 orang sahabat sekaligus untuk menjadi panglima perang, yaitu Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Rasulullah berpesan, jika Zaid terbunuh, penggantinya adalah Ja'far. Apabila Ja'far terbunuh, penggantinya Abdullah bin Rawahah. Bila Ibnu Rawahah terbunuh juga, maka hendaklah kaum muslimin memilih seseorang dari mereka untuk memimpin. Setelah bendera panji perang diserahkan kepada Zaid bin Haritsah, Rasulullah memerintahkan untuk mendatangi tempat terbunuhnya Al-Harits bin Umair, untuk menyerukan Islam kepada orang-orang yang ada di sana. Rasulullah juga berpesan, berperanglah dengan nama Allah, di jalan Allah, melawan orang-orang yang kafir kepada Allah, dan janganlah berkhianat. Setelah itu, 3.000 pasukan muslim mulai bergerak menuju Mu'tah, yang terletak sejauh 1.100 km di sebelah utara kota Madinah. Pasukan muslim terus bergerak ke arah utara, dan berhenti untuk beristirahat di Mu'an, wilayah Syam yang berbatasan dengan Hijaz bagian utara. Sementara itu, Heraklius telah berada di Ma'ab yang merupakan bagian dari wilayah Balka, bersama 100.000 prajurit Romawi. Mereka juga mendapatkan bantuan dari kaum Nasrani dari suku-suku Arab, yaitu pasukan Lam, Juzam, Balkin, dan Bahra, sejumlah 100.000 prajurit, hingga total seluruh pasukan Romawi menjadi 200.000 prajurit. Saat menetap di Ma'an selama 2 malam untuk beristirahat dan bermusyawarah menyusun strategi perang,
Pasukan Muslimin mendapatkan informasi jumlah pasukan Rum yang begitu besar. Atas informasi itu, sebagian pasukan Muslim mengusulkan agar meminta bantuan tambahan pasukan kepada Rasulullah di Madinah. Melihat gelagat sebagian kaum Muslimin yang ragu untuk berperang, maka Abdullah ibnu Rawaha pun berkata, "Wahai kaum Muslimin, apa yang kalian takutkan adalah sesuatu yang kalian kejar selama ini, yaitu mati syahid. Kita memerangi mereka bukan karena jumlah maupun kekuatan kita, namun kita memerangi mereka karena agama Islam, yang dengannya Allah memuliakan kita. Berangkatlah, yang ada hanyalah satu dari dua kebaikan, kemenangan atau mati syahid." Demi Allah, Ibnu Rawaha berkata benar, maka kaum Muslimin pun tersadar dan menyambutnya. Zaid bin Haritsah sebagai panglima perang, memerintahkan pasukan Muslimin segera berangkat, hingga akhirnya tiba di perbatasan Balka, di satu desa bernama Masyarif. Di sana pasukan Muslim mendapati pasukan Romawi yang dipimpin Theodorus, bersama koalisi Nasrani Arab yang dipimpin Malik bin Zafilah, menempati posisi di Masyarif dan sedang bersiap siaga mengangkat senjata perang. Maka pasukan Muslimin segera bergeser ke desa lain yang bernama Muktah, yang terletak di sebelah timur sungai Yordan dan Al-Karak, untuk membangun pertahanan sekaligus medan pertempuran. Di sanalah kedua pasukan akan saling berhadapan. Lalu Qutbah bin Qatadah ditunjuk sebagai komandan sayap kanan, dan sebagai komandan sayap kiri ditunjuk Ubadah bin Malik al-Ansari. Maka pada tanggal 5 Jumadil Awal, tahun ke-8 Hijriah, 629 Masehi, Perang Muktah berkecamuk dengan sengit. Panglima pasukan Muslim Zaid bin Haritsah segera menyerbu barisan musuh dengan membawa panji Rasulullah. Zaid berperang tanpa keraguan, menerjang dan memporak-porandakan barisan pasukan Romawi, hingga akhirnya Zaid bin Haritsah syahid tertusuk beberapa tombak musuh. Sebagaimana pesan Rasulullah, panji kepemimpinan lalu diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib. Hari berikutnya, perang kembali berkecamuk. Ja'far langsung menghadang dan menerobos pertahanan musuh, namun ia terjebak dan tidak dapat keluar dari kepungan. Akhirnya, Ja'far turun dari kuda dan bertempur, hingga kedua tangannya putus tertebas pedang musuh. Ja'far pun mendekap panji Rasulullah agar tidak terjatuh, hingga akhirnya, Ja'far syahid dengan 90 luka tebasan dan tusukan anak panah. Setelah Ja'far terbunuh, panji Rasulullah diambil alih oleh Abdullah bin Rawaha. Ibnu Rawaha langsung menuju barisan paling depan untuk memimpin pasukan Muslim. Untuk menghindari keraguan, Ibnu Rawaha turun dari kudanya dan terus menghunuskan pedang menerjang musuh, hingga akhirnya ia mendapatkan mati syahid. Setelah terbunuhnya ketiga panglima Muslim, panji Rasulullah diambil oleh Sabit bin Arkam seraya berseru, "Wahai kaum Muslimin, tunjuklah seseorang agar memimpin kalian." Akhirnya, seluruh pasukan sepakat untuk menunjuk Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Ketika itu, Perang Muktah telah berlangsung selama 7 hari. Khalid bin Walid berusaha membuat strategi baru. Ia membagi dua sayap pasukan, dan menukar antara pasukan yang ada di sayap kanan, dengan pasukan yang ada di sayap kiri. Ketika malam tiba, masing-masing sayap pasukan Muslimin telah menempati posisi yang ditentukan. Pada hari ke-8, kedua sayap pasukan Muslim menyerang secara serentak,
Selain itu, Khalid memerintahkan pasukan kavaleri berputar-putar turun naik bukit, sehingga pasukan Romawi mengira pasukan tambahan dari Madinah telah datang. Dengan taufik dan pertolongan Allah Ta'ala, strategi dan kecerdikan siasat perang Khalid bin Walid berhasil memukul mental pasukan Romawi hingga mengalami kerugian yang banyak. Khalid juga memerintahkan agar dinyalakan obor dalam jumlah yang sangat banyak pada malam hari, sehingga memperkuat kesan adanya pasukan yang disembunyikan kaum muslimin. Akhirnya, pasukan Romawi memutuskan untuk mundur. Khalid pun menginstruksikan pasukannya untuk tidak melakukan pengejaran, namun perlahan berbalik mundur ke Madinah. Pertimbangan Khalid adalah, bila pasukan musuh menyadari strategi yang dilakukan pasukan muslim, maka pasukan musuh akan kembali menyerang dengan kekuatan penuh, bahkan sampai ke kota Madinah. Karena dahsyatnya pertempuran, 8 dari 9 pedang yang digunakan Khalid bin Walid patah, dan hanya 1 pedang buatan Yaman yang tersisa. Sungguh dekat pertolongan Allah Azza wa Jalla, yang memasukkan rasa takut ke dalam hati musuh-musuh Islam. 3.000 orang sahabat Rasulullah, sanggup menandingi 200.000 pasukan gabungan Romawi Bizantium dan kaum musyrikin Arab. Meski sedemikian dahsyatnya pertempuran, sejarah menyebutkan, hanya 12 orang yang terbunuh dari pasukan muslim, sedangkan jumlah korban dari pihak Romawi sangat banyak. Setelah Perang Mu'tah, Kekaisaran Romawi Timur tidak berani lagi mengusik wilayah-wilayah kaum muslimin. Perang Mu'tah juga membuat mereka sadar bahwa kekuatan Islam benar-benar tidak bisa dipandang sebelah mata. Hingga dalam waktu kurang dari 20 tahun setelah Perang Mu'tah, atas pertolongan Allah, pasukan muslim berhasil menggulung wilayah Kekaisaran Bizantium. Wallahu a'lam bishawab.